Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-10. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan bagaimana kerajaan Allah dinampakkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan antara lain mengusir roh-roh jahat, dan roh-roh itu pun taat kepadanya. Dalam bacaan pertama kita dengar, sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari keberadaannya, dan Allah berbicara dengan mereka. Hal yang diungkapkan oleh Allah antara lain, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan dia, antara keturunanmu dan keturunannya. Begitulah diisyaratkan oleh Allah bahwa manusia akan selalu berperang melawan si jahat, melawan setan. Dan peperangan itu, permusuhan itu akan berlanjut turun-temurun. Dan ketika Yesus datang ke dunia, Dia mewartakan kehadiran kerajaan Allah, mengajak orang datang untuk ikut ambil bagian dalam kerajaan Allah. Dia mengadakan perbuatan-perbuatan yang baik, penyembuhan-penyembuhan orang sakit, dan juga pengusiran roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat itu. Dan roh-roh jahat itu takluk kepadanya. Sesudah Yesus mengusir roh jahat itu, berbagai reaksi hadir dari antara orang banyak. Reaksi yang berupa tuduhan-tuduhan terhadap Yesus antara lain datang dari keluarganya sendiri. Ketika orang banyak berkerumun, Yesus dengan para muridnya begitu sibuk, makan pun mereka tidak dapat. Sehingga keluarganya berkata bahwa dia sudah tidak waras lagi. Dan dikatakan orang-orang ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem juga menyampaikan tuduhan terhadap Yesus bahwa dia bersahabat dengan Beelzebul, sang kepala setan itu. Dan yang lain berkomentar bahwa Yesus mengusir setan itu dengan kuasa penghulu setan. Dan yang paling parah lagi, komentar yang mengatakan bahwa Yesus sendiri sudah kerasukan setan. Saudara-saudari terkasih, reaksi Yesus atas tuduhan-tuduhan yang kejam ini jelas. Dia tidak emosional atau marah, tetapi pertama-tama dia ingin menyadarkan orang banyak untuk berpikir secara logis. Bagaimana mungkin satu kerajaan bertentangan satu dengan yang lain? Tentu kerajaan itu tidak akan bertahan lagi. Nyatanya, kerajaan itu tetap ada. Kuasa setan atau iblis itu tetap ada di dunia ini. Dan kedua, Yesus mengingatkan bahwa dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang tidak ada pengampunannya. Karena dosa itu merupakan dosa yang kekal. Karena yang dihujat adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus, roh yang akan membawa kepada kebenaran. Roh yang adalah kasih sendiri. Roh
yang membawa kepada keselamatan. Jika Roh Kudus ini dihujat, maka tentu tidak akan ada ampun lagi dan tidak akan memperoleh keselamatan lagi hingga selama-lamanya. Sementara Yesus mengusir roh-roh jahat itu untuk menunjukkan dan menegaskan bahwa Allah adalah penguasa atas segala sesuatu. Dengan pengusiran roh-roh jahat itu ingin dinyatakan oleh Yesus bahwa kerajaan Allah sedang hadir di tengah-tengah umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dalam situasi seperti itu, ibu dan saudara-saudara Yesus datang untuk membawa Yesus. Tetapi itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk memberi permenungan kepada kita. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah, kata Yesus sambil memandang sekelilingnya, mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Yesus mengutamakan pelaksanaan keberpihakan manusia kepada Allah lebih dari ikatan darah atau hubungan biologis yang mempersatukan dari sejarah atau riwayat hidupnya. Yesus menegaskan dalam hal ini bahwa bersekutu dengan Allah itulah yang lebih berhak memperoleh gelar ibu dan saudara-saudarinya. Sambil Tuhan menegaskan bahwa dia tidak bersekutu dengan setan atau iblis. Yang menjadi sahabatnya, saudara-saudarinya adalah yang berpihak, yang bersekutu pada Allah, bukan pada setan atau iblis. Saudara-saudari yang terkasih, pada permenungan ini tentu kita ingin menempatkan posisi kita, pihak kita berada bersekutu dengan Allah. Dan bahwa kita pantas disebut saudara dan saudari Yesus Kristus, karena kita juga berusaha melakukan kehendak Allah. Dan inilah panggilan kita untuk hidup, untuk menjadi saksi akan kebenaran, akan kebaikan. Marilah kita tetap memerangi kejahatan, memerangi cobaan-cobaan dan godaan dari iblis dan setan dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran. Permusuhan akan tetap ada, namun mari kita menjadi pemenang dengan melakukan kebaikan-kebaikan untuk mengalahkan kejahatan-kejahatan yang berasal dari iblis atau setan. Dengan demikian kita ikut menjadi saksi kerajaan Allah dan menegaskan keberpihakan kita berada pada sisi dan bersekutu dengan Allah. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.